Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita masih bisa melanjutkan kajian membangun personality ini. Semoga semuanya dalam keadaan berbahagia. Sahabat, di surat Yusuf ayat 23. Boleh buka ayatnya. Surat Yusuf ayat 23 kita ketemu dengan derivasi lafaz nafs ya. Sudah? Jadi ayat ini menggambarkan psikologi dan fenomenologi manusia. Ayat ini ceritanya sebenarnya cerita roman ya. Tapi bahasanya dihaluskan lagi. Ya. Kita tinjau secara nafs ya sekarang. Secara nafs sama-sama punya potensi yang potensial antara Yusuf dan Zulaikha ini. Dengan ceritanya kan Yusuf cerita biologis ya. Jadi secara biologis sama-sama punya potensi dan reaksi. Ya. Dibuktikan di ayat 24-nya itu. Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Gitu. Sungguhnya wanita itu telah memiliki keinginan ya. Mempunyai keinginan, ham itu keinginan ya, keinginan biologis. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sama gitu. Yusuf pun punya keinginan itu. Artinya secara manusia, secara biologis sama-sama. Ya, jadi tidak ada kejelekan pada ayat ini. Ya. Tapi menggambarkan psikologi yang wajar. Jadi suatu kewajaran yang harus didudukkan pada ayat ini. Ekspresi pada Zulaikha ini merupakan kelebihan justru. Ya. Merupakan kelebihan. Karena satu sisi ia berani memulai jujur pada nafsnya yang di zaman ortodoks seperti itu gitu. Dia berani jujur untuk memulai. Ya. Mana ada perempuan Indonesia yang seperti ini, nggak ada. Semuanya jaga image. Ya, tak pernah memulai. Jadi pandangan Zulaikha sudah bukan lagi pandangan biologis pada Nabi Yusuf ini, bukan. Sehingga muncul hasrat biologisnya sebenarnya bukan pandangan biologis. Ya. Terbukti selama 9 tahun ya, ia tidak pernah lupa dengan apa yang dirasakannya. Nah, jadi ini sebuah kelebihan. Dia berani memulai dengan jujur. Karena memang perempuan itu susah, tidak pandai untuk mengungkap. Ya, ia hanya pandai mengungkap lewat fisiknya. Dia hanya pandai mengungkap lewat fisik. An-nafs, ya kan. Zulaikha
tergoda. Asalnya dari nafs Yusuf. Karena sini kalimatnya kan waro wadat hulati huwa fi baitiha an-nafsi. Nah, dari sisi nafsnya, karena memang secara fisik Yusuf ini memang tampan ya, orang lajang, tampan, atletis, baik, patuh. Siapa perempuan yang gak jatuh hati? Hanya perempuan yang tidak jujur dan tidak jatuh hati. Nah, Zulekha berani jujur. Berarti ada radiasi nafs Yusuf yang keluar. Ya. Appeal kalau dalam bahasa seksologinya itu. Sementara perempuan mudah terpengaruh eksistensial. Nah, jadi wajar. Nah, Yusuf keluar radiasi biologisnya. Kalau pada Rasulullah Muhammad itu biologisnya nggak keluar. Padahal Muhammad juga termasuk orang yang tampan, tapi radiasi biologisnya nggak keluar. Ya. Rasul itu pandai menutupinya. Ya. Makanya dia kawin dengan banyak janda. Pada level yang sama, orang cenderung tak tergoda hanya pada level atas dan bawah. Contohnya, Ratu Balkis dia tidak tergoda pada Sulaiman secara eksistensi, karena levelnya sama. Itu. Bukan tergoda karena eksistensinya, bukan. Jadi jelas fisik Yusuf mengganggu, ya. Terobsesi si Zulekha ini dengan fisiknya Nabi Yusuf ini. Ini kita bukan bicara salah benar, kita bicara psikologis ya. Karena kita kan ingin membangun personality kan, biar kita tahu juga bagaimana reaksi biologis itu bekerja pada nafsu kita, supaya kita kenal, agar kita bisa mengelolanya, memanagenya dengan benar. Gitu. Karena memang suaminya udah tua Zulekha. Kalian kan fi baitiha, berarti Zulekha merasa punya wilayah. Ya, ia merasa Yusuf dalam kekuasaannya. Ya. Perempuan kalau punya wilayah, punya mulkiyah, dia merasa punya kuasa. Nah ini fenomenologis perempuan ya. Ingin punya mulkiyah yang ia sendiri penguasanya. Padahal ia akan merusaknya. Ucapan ini ungkapan Yusuf selanjutnya, ya, tempat aku berlindung adalah Allah. Nah ini untuk mengcounter anggapan Zulekha, gitu, yang merasa punya kuasa. Jadi secara fisik ia memang berada di wilayah Zulekha, tapi substansinya hanya Allah tempat berlindung. Jadi secara fisik dia memang di wilayah kekuasaan Zulekha, tapi secara substansi Allah duduk ya dalam imannya, dalam substansinya. Awas ya, Allah duduk artinya bukan berarti secara verbal ya dimanai. Ya. Ungkapan selanjutnya juga untuk mengkonter agar mau, ya, karena mau saja, bukan karena punya kuasa, gitu. Zulekha memang jatuh hati pada Yusuf, sebabnya ya, Yusuf mau padanya. Jadi Yusuf itu juga mau. Zulekha punya kemauan, Yusuf juga punya kemauan. Gitu. Jadi motif atas sesuatu yang
tidak jelas, tak ada yang dapat diperoleh, dan Allah nggak akan menyukseskan sesuatu yang nggak jelas. Itu makanya hal itu akhirnya tidak terjadi kan. Kenapa? Yusuf punya Furqan. Karena kalau Zulekha mau sama Yusuf itu karena kekuasaannya, nah ini sebuah kesalahan, ini nggak jelas. Gitu. Jadi begitulah cara Yusuf melakukan sebuah dakwah risalah lewat sebuah sikap. Begitu. Kalau ini terjadi sama kita, mungkin kita bantai-bantai aja kali ya, gitu kan. Nah, jadi memang Zolim mampus itu bisa muncul dari dimensi radiasi seksual yang hanya bisa diantisipasi dengan personality yang tepat, di tempat yang tepat, tanpa minder. Yusuf tidak minder, walaupun dia itu berada di wilayah kekuasaan Zulekha, dia tidak minder. Malah akhirnya dia mampu mendakwahkan risalah dengan benar. Itu maka akhirnya Yusuf menikahi Zulekha. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.